Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita sampai ke surah Al-Baqarah ayat 106. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ma nansah min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha. Ayat mana saja yang Allah nasahkan atau kami jadikan manusia lupa kepadanya. Ini masalah nansah ya. Apa itu nasah? Nasah itu yaitu ada beberapa makna. Yang pertama membatalkan, yang kedua mengganti, yang ketiga mengubah, dan yang keempat menyalin. Itu diantara makna nasah. Nasah itu ulama berbeda pendapat. Ada yang memahami bahwasanya Allah membatalkan satu hukum lalu diganti dengan hukum yang berikutnya. Misalnya tentang hukum minuman khamr. Dalam ayat An-Nahl 67, Al-Baqarah 219 bahwasanya khamr itu ada manfaatnya, ada mudaratnya, ya. Tapi manfaatnya atau mudaratnya lebih besar dari manfaatnya. Kenapa kok nggak langsung mengharamkan? Karena memang di zaman itu jahiliyah, khamr minuman keras udah bagian dari minuman sehari-hari seperti kita minum air, ya. Bahkan lebih dari itu, orang sampai mandi dengan khamr. Nah, itu. Kemudian turun ayat berikutnya An-Nisa 43, la taqburus shalah wa antum sukara. Ya, kamu boleh mabok tapi ketika sholat jangan mabok, jangan mendakiti sholat ketika mabok. Jadi sholat itu gak boleh mabok. Bahkan dalam surah An-Nisa 43 ini, dalam asbabun nuzulnya ada seorang sahabat, dia sholat lalu dia di imam membaca surah Al-Kafirun tidak selesai karena memang terus bolak-balik begitu. Ini kejadian nyata. Wala antum abiduna ma'bud wala ana abidu ma'batum wala antum bolak-balik itu. Kenapa bisa begitu? Karena memang dalam keadaan mabuk. Artinya boleh mabuk tapi di luar sholat. Nah itu. Barulah ayat surah yang keempat Al-Maidah 90, innamal khamru wal maisir wal azlam wal ansab rizul min amali syaitan fasanibuhu. Nah itu rizul min amali syaitan, sangat najis dan itu amal setan, perbuatan setan. Jauhi khamr dan judi. Nah, sekarang lagi marak nih judi online. Ya, khamr minuman keras, narkoba, najis dan perbuatan setan, amali setan, najis dan perbuatan setan. Nah, ini namanya nasah nih, diganti. Jadi ini yang siapa yang mengganti? Allah. Jadi Allah berkuasa untuk mengganti ayat. Tapi penggantian ayat, perubahan ayat ini tidak masalah akidah, hanya masalah hukum. Ya, kenapa seperti itu? Tadrijian, hukum Islam itu yang Allah turunkan itu tidak langsung mengharamkan. Bayangkan kalau sudah jadi tradisi langsung haram. Bagaimana? Gimana tuh? Bisa-bisa. Oh iya, penolakannya luar biasa dari orang-orang yang Islamnya memang belum kuat begitu kan. Maka bertahap. Jadi bertahap. Inilah diantara syariat Islam itu bertahap. Tahapan itu namanya nasah, dihapus. Nah, sama seperti nikah mut'ah. Nikah mut'ah itu ada ayat yang membolehkan, tapi kita harus membaca ayat yang lain. Ya, bahwa ketika itu kejadian peristiwa perang lama tidak ketemu istri, maka dibolehkan untuk nikah mut'ah. Baru setelah ada ayat turun yang mengharamkan mut'ah. Contoh lagi yaitu tentang hukum wanita yang ditinggal suaminya, meninggal dunia, janda. Nah, dulu tuh ya boleh menikah lagi tuh sampai lama begitu, sampai tahunan. Baru setelah turun ayat boleh menikah setelah 4 bulan 10 hari. Itu dalam Al-Quran ada itu.
Nah, itulah namanya nasah, diganti. Dan yang mengganti itu Allah, kekuasaan Allah. Dalam tafsir Jalalain, ini tafsir yang menarik di pesantren-pesantren Salafi ini, dijelaskan ketika orang kafir mengecam tentang penghapusan penggantian hukum dan menuduh bahwa Nabi Muhammad itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengerjakan sesuatu padanya lalu melarangnya esok, maka turun ayat ini. Yang inilah jawaban ya bahwa Allah berkuasa untuk menghapus ya ayatnya karena kondisi situasi yang Allah yang inginkan. Jadi mengganti, menghapus itu hanya Allah. Begitu. Ini makanya ada jawab syarat. Ya, itu diantara ayat ini maksudnya. Apa yang kami ganti dari ayat kami dan kami hapus dari hati dan pikiran manusia, niscaya kami datangkan sesuatu yang lebih bermanfaat. Atau kami mendatangkan sesuatu yang serupa dengannya dari segi tingkat kesulitan sebagai beban syariat dan pahala, dan masing-masing ada hikmah di dalamnya. Ya, kenapa Allah ganti, Allah hapus? Ya, manan min ayatin. Ini Pak ya, tentang ayat yang ke-106. Jadi ada pembatalan ayat. Walaupun memang ada sebagian kecil ulama tafsir bahwa tidak ada pembatalan hukum dalam ayat. Kata nasah menurut ulama sebagian kecil ini, pergantian dengan keberatan hukum itu tetap gitu ya. Jadi tidak batal, hanya berubah karena kondisi yang berbeda begitu. Seperti tadi tahapan tentang keharaman minuman keras. Ya. Pokoknya semua perbuatan haram kalau kita lihat itu rizun min amali syaitan, perbuatan setan. Jadi makanya jangan sampai sekarang kan lagi marak nih ya judi online, ya kan ya. Kalau dulu khamar, narkoba. Memang kalau perbuatan setan pasti melakukan perbuatan setan yang berikutnya. Ada istri membakar suaminya gara-gara suaminya pecandu judi online. Ada yang gantung diri, ada yang pura-pura jadi manajer di sebuah minimarket. Lalu disuruh itu karyawan minimarket bekerja, lalu diambil uangnya. Macam-macam lah. Ya, rumah tangga berantakan, kasus perceraian itu banyak gara-gara judi online. Ya kan, karena judi online itu ya judi, namanya judi apapun namanya, ya kalau dia kalah pasti membuat penasaran. Kalau menang ketagihan dan tidak akan selesai. Orang main judi tidak selesai, spekulatif. Auzubillahi min dzalik. Ini ayat. Makanya tahapan-tahapan itu adalah sebagai bagian daripada contoh tentang nasah dalam Al-Quran. Pembatalan, penghapusan ayat tentang Al-Quran. Kemudian ayat 107. Alam ta'lam anna Allah lahu mulkus samawati wal ard wa ma lakum min dunillahi min wali wala nasir. Tidaklah kamu mengetahui bahwasanya kekuasaan kerajaan langit dan bumi adalah kepunyaan Allah. Ya, dan tidak ada bagimu selain Allah seorang pelindung maupun seorang penolong. Itu bahwasanya ya apa yang dikehendaki ini memang ya bagian daripada apa yang kekuasaan Allah. Allah berkuasa untuk merubah ayatnya. Allah berkuasa untuk mengganti ayatnya. Dan pergantian ayat itu adalah bagian daripada pembelajaran bagi kita. Ya. Kemudian dijelaskan di ayat 107 ini dalam beberapa tafsir, ya, tidakkah kamu umatku mengetahui ya Muhammad bahwa sungguhnya Allah dialah zat yang maha memiliki, maha mengendalikan urusan di langit dan bumi. Dia berbuat apa saja yang dikehendakinya, menetapkan hukum yang dia kehendaki dan memberitakan hambanya dan melarang mereka sebagaimana yang dia kehendaki. Sedang kewajiban mereka adalah taat dan menerima. Dan hendaklah orang yang bermaksiat mengetahui bahwa nanti tidak ada seorang pun pembela yang mengurus mereka selain Allah, dan tidak seorang penolong yang mencegah mereka dari azab Allah. Nah, ini ayat 107. Dalam tafsir Mukatsir dijelaskan Allah mengarahkan melalui ayat Al-Baqarah 107 untuk menyadari bahwa dialah Allah memiliki kekuasaan atas makhluknya sesuai dengan kehendaknya.
maka milikilah semua makhluk dan perintah, dan dialah Allah yang mengatur semuanya sebagaimana Allah menciptakan sesuai dengan kehendaknya, membahagiakan siapa saja yang dikehendaki, menimpakan kesengsaraan kepada siapa yang dia kehendaki, menyehatkan siapa yang dikehendaki, membuat sakit siapa yang dikehendaki, memberikan bantuan pada siapa yang dikehendaki, dan menelantarkan siapa yang Allah kehendaki. Demikian pula dialah menentukan hukum kepada hamba-hambanya yang dia kehendaki, menghalalkan suatu yang dia kehendaki, mengharamkan suatu yang dia kehendaki, membolehkan hal-hal yang dikehendaki, melarang hal-hal yang dia kehendaki. Dialah zat yang menentukan hukum sesuai apa yang dikehendaki, dan dia juga yang membatalkan hukumnya. Ya, makanya kita ketika membaca ayat ini kita menyadari bahwasanya Allah itu berkuasa atas segala apapun. Dan dia menguji hambanya, ya begitu. Ketaatan kita kepada Rasul ini dengan ayat-ayat tentang naskah ini, dan semuanya adalah mengandung manfaat, ya. Kemudian ini diantaranya, ya, ayat 108 secara ringkas supaya kita pas suruk selesai. Am turiduna an tas'alu rasulakum kama suila Musa min qabl wa may yatabil kufra bil iman faqad dhalla sawa as-sabil. Am turiduna an tas'alu rasulakum, apakah kamu menghendaki untuk meminta kepada Rasul seperti Bani Israel meminta kepada Nabi Musa zaman dahulu, ya kan? Jadi memang Bani Israel ini banyak meminta, banyak bertanya. Wa may yatabil kufra bil iman faqad dhalla sawa as-sabil. Siapa orang yang menukar iman dan kafiran, maka sungguh dia adalah telah sesat dari yang jalan yang lurus. Dalam tafsir Jalalain diceritakan ketika penduduk Mekah meminta kepada Nabi SAW agar kota Mekah diperluas, Bukit Sofa dijadikan sebuah bukit emas. Turunlah. Apakah kamu menghendaki untuk meminta kepada Rasulmu seperti diminta kepada Nabi Musa? Ya, perlihatkan Allah kepada kami secara nyata, begitu. Mana Allah? Perlihatkan kepada kami. Itu orang-orang Bani Israel itu minta kepada Nabi Musa. Sama seperti orang Quraisy meminta kepada Rasulullah menjadikan Bukit Sofa itu emas, jadi emas semuanya. Waduh. Maksudnya ini pengen jadi beriman tuh karena melihat emas. Nah, barang siapa yang menukar iman dan kekafiran, mengambil kekafiran sebagai ganti keimanan, disebabkan tidak memperhatikan ayat-ayat yang jelas dan lebih memilih yang lainnya, maka ia sungguh telah sesat dari jalan yang benar. Ya, jadi ayat ini menjelaskan tentang orang penduduk Mekah meminta kepada Rasulullah SAW. Ya, tujuannya adalah intinya sih bentuk kesombongan orang kafir Quraisy dan pembangkangan, sebagaimana juga Bani Israel kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya, mereka ini lebih memilih kafir dan menolak iman. Ya, maka dia sungguh keluar dari Allah dan menuju kesesatan. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala melarang orang-orang mukmin dengan ayat ini untuk banyak bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang hal-hal sebelum terjadi. Jadi jangan banyak bertanya sebelum hal-hal yang belum terjadi, begitu. Jangan banyak bertanya. Makanya kita harus hal-hal ada yang bisa ditanyakan. Makanya dalam Quran itu ada ayat-ayat mutasyabihat. Ya kan? Banyak ada orang-orang yang bertanya, apa sih artinya alif lam mim? Alif lam ra, yasin, nun, ya kan ada ya? Itu ayat mutasyabihat namanya. Jangan banyak bertanya tentang hal itu. Makanya orang-orang yang ulama-ulama tadi dalam menafsirkan ayat mutasyabihat, kalimatnya apa? Wallahu a'lam. Hanya Allah yang mengetahui tentang makna huruf-huruf hijaiyah di dalam Al-Qur'an. Ya kan? Qaf, ha, ya, ain, shad, misalnya begitulah contohnya. Ya, jangan banyak bertanya. Walaupun ada juga ulama yang mencoba menafsirkan. Jadi dari ayat ini ya, pertanyaan yang dikecam bukanlah semua permintaan, bukanlah semua pertanyaan.
sekian banyak pertanyaan yang dijawab oleh Rasulullah dan oleh Al-Quran, serta sekian banyak permintaan mereka yang dikabulkan. Yang dikecam adalah pertanyaan yang tidak berarti atau permintaan yang bukan pada tempatnya. Permintaan melihat Tuhan, melihat Allah, itu permintaan yang tidak wajar ya. Contohnya kan, Allah adalah objek iman. Sedang yang diimani adalah sesuatu yang abstrak, tidak terlihat dengan mata kepala, tidak terjangkau hakikat kalau indah dan nara. Objek iman dijangkau oleh apa? Mata hati, bukan mata kepala. Seperti yang diminta oleh Bani Israel kepada Nabi Musa. Siapa yang hendak melihat objek-objek keimanan dengan mata kepalanya, ia tidak menggunakan mata hatinya. Yang tidak menggunakan mata hatinya adalah tidak beriman. Siapa yang tidak percaya adanya Allah kecuali dengan melihatnya dengan mata kepala, ia telah menukar iman dengan kekufuran. Ini dalam tafsir Misbah dijelaskan seperti itu. Kemudian jamaah rahimakumullah, ayat yang berikutnya 109. Ada yang mulai ngantuk. Wadda katsiru min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kufaran hasadan min andi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allah bi amri innallaha ala kulli syai'in qadir. Sebagian besar ahlul kitab menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kamu kepada kafiran setelah kamu beriman, karena perasaan hasud, dengki, iri hati yang timbul dari mereka sendiri setelah nyata bagi mereka kebenaran. Maafkanlah, biarkan mereka sampai Allah mendatangkan perintahnya. Sungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Apa maksud ayat ini? Ya, dijelaskan telah berangan-angan banyak orang dari ahlul kitab. Itu ahlul kitab ini adalah Yahudi Nasrani ya. Untuk mengembalikan kalian setelah keimanan menjadi orang kafir. Sebagaimana keadaan kalian sebelumnya di mana kalian menyembah berhala patung. Disebabkan kebencian yang telah memenuhi jiwa mereka setelah jelas bagi mereka kebenaran Nabi Allah dan Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terkait risalah yang dia bawa. Maafkanlah tindakan yang muncul dari mereka berupa perlakuan buruk dan kekeliruan dan berlapang dada dalam menyikapi kebodohan mereka sampai Allah datangkan dengan ketetapannya bagi mereka untuk memarahi mereka. Ya, dan Allah menghukum mereka atas keburukan perbuatan mereka. Sungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, atas sesuatu yang dapat melepaskannya. Jadi inilah adalah Allah mengingatkan kepada hamba-hamba Allah yang beriman untuk menjauhi cara-cara orang kafir dari ahlul kitab dan memberitahu untuk memusuhi mereka secara tersembunyi maupun terang-terangan. Kenapa? Karena ahlul kitab itu, orang kafir itu memendam rasa iri terhadap orang mukmin, hasud yang luar biasa. Meskipun mereka mengetahui keutamaan orang mukmin dan keutamaan Nabi mereka, Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala merintahkan kepada hamba-hambanya yang mukmin memberi maaf, berlapang dada dan bersabar hingga datang ketetapan Allah berupa pertolongan dan kemenangan. Nah, ini diantaranya. Ya, ini sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas, ya, ada dua orang Yahudi yang paling hasud iri kepada orang mukmin. Orang Allah memusuhi mereka karena mereka melakukan kepada Rasulullah SAW. Keduanya berusaha dengan keras dalam menghalangi orang untuk masuk Islam sebesar mereka. Allah menurunkan ayat ini. Nah, seperti itu kejadiannya. Itulah orang-orang kafir itu memang penyakit hasudnya luar biasa, dengkinya. Makanya penyakit dengki ini jangan sampai kita ada ya. Inilah penyakit hati yang hasadan ini dalam surah Al-Falaq ini kan, min syarri hasidin idza hasad. Kita berlindung kepada Allah dari sifat hasud dan dari orang-orang yang hasud kepada kita. Hasud itu SMS, senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Itu hasud. Tetangga beli mobil baru meriang. Tetangga punya pesawat, bini baru ya. Bini baru.
mati gitu ya. Nah, ini namanya hasud ya. Namanya hasud. Jadi mikirin nikmat yang Allah berikan kepada orang. Atau kebalikannya, tetangga musibah, seneng banget. Nah, itu namanya hasud. Penyakit hasud itu menghancurkan kebaikan kita ya, seperti kayu kering terbakar oleh api. Dalam riwayat lain hadis seperti rumput kering. Saking cepatnya itu rumput terbakar oleh api karena penyakit hasud, iri hati, dengki ini. Makanya jangan sampai kita punya penyakit hasud nih ya. Nah, ini yang dimiliki oleh orang-orang ahlul kitab dalam ayat ini kan. Kenyataan sejarah pada masa turunnya ayat ini, penegasan Al-Quran membuktikan bahwa banyak di antara ahlul kitab, yakni orang-orang Yahudi yang tinggal di Madinah, tidak bersimpati kepada orang-orang Islam. Sangat sedikit di antara mereka yang percaya kepada Nabi Muhammad jika dibandingkan dengan yang antipati. Keinginan itu diwujudkan dengan berbagai cara, misalnya dengan mengecam, mengejek kekalahan yang dialami kaum muslimin ketika perang Uhud, menjadikan kekalahan itu sebagai bukti ketidakbenaran ajaran Islam. Ada lagi yang mengecam perubahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Mekah sebagai tanda bahwa hal itu tidak mungkin dilakukan oleh Allah yang Maha mengetahui, dan masih banyak lagi kecaman-kecapan ahlul kitab kepada orang Islam. Itu yang dimaksud ayat 109. Terakhir ayat 110. Wa aqimus shalah, dirikan salat. Wa atuz zakah, tunaikan, bayarkan zakat. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajidu indallah. Dan kebaikan apa yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Innallaha bima ta'malun basir. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kamu lakukan. Ya, dalam tafsir Jalalain, Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Jadi kitab tafsir Jalalain ini ada 2 kitabnya. Jadi mengarang kakak beradik. Ada yang mengatakan kakak beradik, ada yang mengatakan tidak. Namanya pertama Jalaluddin As-Suyuti dan kedua Jalaluddin Al-Mahalli. Ini kalau di pesantren Aswaja NU ini kitab wajib. Ya, kitab wajib. Beliau hanya menjelaskan secara ringkas saja. Menjelaskan bahwasanya dirikan sholat, bayarkan zakat, dan apa yang kau persembahkan buat dirimu berupa kebaikan seperti ketaatan, sedekah, silaturahim, pasti kamu akan mendapatkan pahala di sisi Allah, dan Allah Maha melihat apa yang kamu lakukan. Nah, itu dalam tafsir Muyassar jelaskan, sibukkan diri kalian hai orang-orang yang beriman dengan sholat dengan cara yang benar, membayar zakat yang wajib. Ingatlah, ketahuilah, setiap kebaikan apapun yang kalian usahakan, yang kalian lakukan, kalian akan jumpai pahalanya di akhirat. May ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Siapa orang yang melakukan kebaikan sekecil apapun, maka dia akan melihat balasannya di akhirat. Atau kebalikannya, sekecil apapun keburukannya, dia akan melihatnya. Ya, mari kita lihat dalam tafsir Kementerian Agama, Departemen Agama. Laksanakanlah sholat sebagai ibadah badaniyah, tunaikan zakat sebagai ibadah maliyah. Jadi ada ibadah badan, ada ibadah harta. Nah, ibadah badan namanya sholat, mewakili ibadah yang lain-lainnya, puasa dan sebagainya. Ibadah zakat mewakili ibadah harta. Ada yang infak, ada sedekah, ada wakaf, ada amal jariyah, ada kurban. Itu ya, ada yang wajib, ada yang sunnah. Dan Allah akan memberikan balasan orang yang melakukan itu. Ya, berbeda dengan orang Yahudi, alhamdulillah. Orang Yahudi, orang ahlul kitab tidak akan masuk surga. Ya, mereka ini hanya angan-angan saja. Jangan seperti mamah titik-titik yang mengatakan katanya semua agama itu ya masuk surga dengan kaplingnya masing-masing. Ya, karena katanya dia bisa bahasa semut. Ada aja ya. Aduh. Memang bul ala zamzam batu arab. Kalau ingin terkenal kencingnya air jam-jam. Ya terkenal jeleknya. Ya begitu. Terkenal tuh sekarang ya, terkenal rusaknya.
Viral ya, viral ini setiap hari ini. Coba lihat di medsos dah. Astagfirullahaladzim. Ungkapannya sangat-sangat menyesatkan ini. Mama Gufron lah saya Gufron itu. Ya katanya mengaku keturunan Imam Nawawi Al-Bantani ya, akunya. Aneh-aneh lah ngomongnya aneh-aneh. Pernah ketemu malaikat Jibril lah, Munkar Nakir, astagfirullah. Orang gila ini. Tapi anehnya banyak yang ngikutin, itu masalahnya. Banyak yang dengerin gitu. Gak tahu dah, saya nggak tahu itu apa-apa. Jadi kesimpulan ya. Intisari tafsir surah Al-Baqarah 106 sampai 110. 106. Penggantian isi ayat oleh Allah tidak dapat diingkari terjadinya karena hal itu termasuk dalam kekuasaan Allah. Kesimpulan 107, segala sesuatu yang diperintahkan kepada seorang rasul pasti ada manfaatnya. Oleh sebab itu haruslah dilakukan. Segala sesuatu yang dilarang tentu mengandung kemudaratan. Oleh karenanya harus dijauhi. Kesimpulan 108, umat Islam dilarang mempersoalkan sesuatu yang akan memberatkan diri mereka sendiri. Kesimpulan 19, kaum muslimin tidak boleh mengambil pendapat orang Yahudi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan agama karena mereka sudah jelas dengki dan hasut serta ingin menjadikan muslimin itu kafir. Hati-hati makanya dengan orang Yahudi. 110, dalam menghadapi tipu muslihat mereka, kaum muslimin harus bersabar dan berlapang dada, disertai dengan memohon pertolongan kepada Allah, terus menerus melakukan sholat dan mengeluarkan zakat untuk menghadapi tipu muslihat orang Yahudi. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa diambil ibrah dan kita mendapatkan rahmat dengan kita memahami Al-Baqarah 106 dan 110. Allahumma arhamna bil Quran. Kalau ada pertanyaan atau tambahan